Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5B Perencanaan Wilayah terkait review dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Ripda Kabupaten Boyolali. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ajeng, Ibu Mega, dan juga Ibu Diana. Next. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Next. Outline pembahasan kami akan dimulai dengan bab 1 pendahuluan yang akan dijabarkan oleh Nilayana Pratiwi, bab 2 gambaran umum yang akan dijabarkan oleh Ranes Kasihotang, Catherine Natasha Fernanda, bab 3 kesesuaian dokumen yang akan dijabarkan oleh Nilayana Pratiwi, Catherine Natasha Fernanda, bab 4 analisis persoalan pengembangan wilayah yang akan dijabarkan oleh Natasha Valentina, Bayu Ahmad Nugraha, Samuel Tobasitorus, dan Andi M. Naval, bab 5 konsep penanganan persoalan pengembangan wilayah yang akan dijabarkan oleh Jennifer Christy Denan, dan bab 6 terkait penutup yang akan dijabarkan oleh Samuel Tobasitorus dan juga Neliana. Next. Masuk kepada bab 1, pendahuluan. Latar belakang pemilihan lokasi ini dimulai dengan Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam sub daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah, yakni terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan juga Merbabu. Karakteristik alam yang indah membuat Kabupaten Boyolali ini memiliki potensi kepariwisataan yang sangat besar sekali, serta Kabupaten Boyolali ini juga telah memiliki rencana induk pengembangan pariwisata atau dikenal sebagai RIPP yang telah dibuat sejak tahun 2002. Next. Adapun rumusan masalah dari review dokumen Repda Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut. Next. Tujuan dari review dokumen kami juga adalah menjawab rumusan masalah. Next. Selanjutnya masuk ke gambaran umum. Berikut adalah gambaran umum potensi, yaitu yang pertama sejarah sebagai potensi pariwisata memiliki berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan, yang meliputi wisata alam, pegunungan, wisata air, dan juga wisata ziarah. Selanjutnya ada kekayaan ekologi sebagai potensi pariwisata. Itu kekayaan ekologis, penggunaan lahan di Kecamatan Boyolali dalam peruntukan guna lahan, kekayaan ekologis atau lebih pada kondisi lingkungan dengan memiliki keindahan panorama dan dengan keanekaragaman alam yang menjadi daya tarik wisata. Seperti Waduk Kabupaten memiliki 3 waduk besar yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi wisata untuk pengairan padi. Selanjutnya yaitu sebagai penghasil susu dan penghasil sapi dan juga sebagai kampung lele. Selanjutnya yang ketiga itu kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata seperti sandrawan. Sandrawan adalah tradisi dalam membersihkan makam leluhur yang dilaksanakan pada tanggal 15 bulan bawah, dan juga ada buka luhur. Buka luhur merupakan ritual yang dilakukan setiap hari Jumat ketika di makam Syekh Maula Malik Ibrahim Makhibi, Desa Candisa Sari, Kecamatan Ampel. Kemudian pada gambaran permasalahan terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, permasalahan destinasi wisata, di mana satu permasalahannya ada terdapat 125 lokasi objek wisata yang tersebar di 19 kecamatan pada wilayah Kabupaten Boyolali, akan tetapi belum dilakukannya manajemen pengelolaan standar terhadap lokasi tersebut dan masih belum terjangkau dengan mudah. Kemudian pada permasalahan kedua yaitu industri pariwisata, di mana fasilitas penunjang pariwisata dalam bentuk akomodasi hotel, losmen, dan homestay masih sangat minim jumlahnya dan persebarannya pun belum merata. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu pemasaran pariwisata, di mana strategi promosi yang belum dilakukan secara dengan perencanaan jangka panjang maupun menengah. Kemudian pada permasalahan yang keempat yaitu kelembagaan pariwisata, di mana pendaftar objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta masih terbilang minim pengawasan. Kemudian pada permasalahan yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih terbilang rendah. Masuk kepada kesesuaian dokumen. Next. Next. Adapun muatan pedoman penyusunan yang kami gunakan ialah Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.
Pada muatan pertama, terkait potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan telah tersedia dalam dokumen Repda Kabupaten Boyolali dan juga telah sesuai. Kemudian muatan kedua, posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan juga telah tersedia dan juga telah tersedia dalam dokumen namun kurang sesuai. Hal ini dikarenakan proses dari dokumen Repda Kabupaten Boyolali ini ada beberapa hal terkait pembagian kawasan strategis pariwisata nasional yang belum dimuat di dalam substansi dokumen Repda Kabupaten Boyolali. Untuk muatan ketiga, isu strategis pembangunan kepariwisataan juga telah tersedia dan juga telah sesuai. Next. Muatan keempat telah sesuai. Next. Muatan kelima pun juga telah tersedia dan juga telah sesuai. Next. Muatan keenam pun juga telah tersedia dan telah tersesuai. Muatan ketujuh tentang sasaran pembangunan kepariwisataan juga telah tersedia dan juga telah sesuai. Next. Muatan ke-8 pun juga telah tersedia dan juga telah sesuai. Next. Muatan ke-9 telah tersedia namun kurang sesuai dikarenakan adanya strategi pembangunan destinasi pariwisata yang belum termuat dalam dokumen. Next. Next. Kemudian pada muatan yang ke-10 yaitu rencana pengembangan wilayah pariwisata telah sesuai dan untuk muatan yang ke-8 program pengembangan pariwisata telah sesuai. Baik, selanjutnya masuk pada kesesuaian konstelasi Ripda Kabupaten Boyolali yang berisi mengenai keterkaitan atau hubungan antar dokumen Ripda Boyolali yang terdiri atas isu permasalahan metode, kebutuhan data, dan analisis. Next. Baik, dapat dilihat pada tabel untuk isu objek wisata minim dan pengelolaan sudah tersedia dalam rencana. Kemudian isu yang kedua dan yang ketiga tidak ada dalam rencana atau belum terkonstelasi dengan baik. Kemudian isu yang keempat sudah tertuang dalam rencana yang artinya sudah terkonstelasi dengan baik. Next. Untuk isu yang kelima sudah tertuang dalam rencana yang artinya sudah terkonstelasi dengan baik. Selanjutnya isu yang keenam yang terdiri dari pada objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta masih terbilang minim pengawasan dalam pendaftaran objek wisatanya, tidak ada dalam rencana yang artinya ini tidak terkonstelasi dengan baik. Selanjutnya pada isu yang ketujuh sudah ada dalam rencana. Next. Untuk isu yang ke-8, ke-9, dan ke-10 sudah ada dalam rencana atau sudah terkonstelasi dengan baik. Next. Selanjutnya adalah analisis persoalan pengembangan wilayah. Next. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab akan timbulnya permasalahan, di mana faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan ini akan memberikan dampak terhadap Kabupaten Boyolali, di mana pada aspek destinasi wisata itu terdapat faktor manajemen pengelolaan, minat wisatawan, dan minimnya edukasi peternakan. Lalu yang kedua, pada aspek industri wisata terdapat dua faktor, yaitu adalah faktor aksesibilitas dan akomodasi. Next. Dan pada aspek pemasaran wisata terdapat faktor promosi, pada aspek lembagaan pariwisata terdapat aspek pengawasan, dan yang terakhir adalah aspek pemberdayaan masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya analisis penentuan strategi permasalahan dengan menggunakan analisis SWOT pada review dokumen rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Boyolali, maka didapatkan bahwa ada strength dan opportunity, weakness, strength, threat, dan weakness and threat, di mana pada kesimpulannya bahwa pengembangan Kabupaten Boyolali ini merupakan sebagai kawasan pariwisata yang harus meningkatkan daya tariknya, namun memiliki kekurangan yakni terkait pengembangan transportasi dan juga kurangnya manajemen. Next. Berikutnya adalah analisis perbandingan konsep penulis dengan dokumen
Ya, yaitu adalah pengembangan pariwisata di daerah dikaitkan dengan pengembangan kabupaten atau kota secara keseluruhan, visi dan misi daerah, serta apa saja yang ingin dicapai dengan dilakukannya penyusunan Ripda kabupaten kota ini. Lalu program yang akan direncanakan adalah program pembangunan destinasi pariwisata, program pembangunan industri pariwisata, program pembangunan pemasaran pariwisata, dan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lalu pendekatan perencanaan yang digunakan adalah pendekatan kontinu, incremental, dan fleksibel, pendekatan sistem, pendekatan komprehensif, pendekatan terintegrasi, pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pendekatan masyarakat, pendekatan implementasi, dan pendekatan proses perencanaan sistematik. Lalu metodologi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan-pendekatan serta pertimbangan-pertimbangan umum yang diadopsi untuk mengembangkan pariwisata penunjang tujuan membangun wilayah dijabarkan dalam bentuk konsep perencanaan pembangunan. Adapun konsep dari penulis ada peningkatan sarana prasarana dikarenakan Kabupaten Boyolali ada kawasan strategis pengembangan pariwisata internasional. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis perbandingan konsep penulis dengan dokumen. Adapun konsep dokumen pada dokumen rencana ini berupa pengembangan wilayah yang proporsional dan juga tepat. Konsep penulisnya sendiri ialah dengan rawannya bencana alam perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam penanganan bencana di Kabupaten Boyolali. Silakan. Oke, selanjutnya di mana analisis perbandingan konsep penulis dengan dokumen. Di mana konsep dokumen pada dokumen laporan akhir yaitu merencanakan isu potensi serta permasalahan Kabupaten Boyolali harus adanya data dan analisis untuk melihat karakter pembentuk wilayah seperti fisik dasar sosial budaya, sarana prasarana, kebencanaan ekonomi, kelembagaan, serta keuangan daerah. Hal ini akan mengarahkan perencanaan untuk membentuk dan merencanakan Kabupaten Boyolali. Pada konsep penulis, di mana ada peningkatan daya tarik pariwisata sehingga bisa mengundang para investor untuk membantu pembangunan infrastruktur penunjang seperti persinggahan dan transportasi, dan juga untuk menjaga flora dan fauna yang ada di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan manajemen pariwisata yang baik terkait budaya dan kesenian daerah pada objek-objek pariwisata. Dan yang terakhir yaitu peningkatan industri yang mendukung kepariwisataan agar dalam meningkatkan daya saing melalui peningkatan keandalan dan kredibilitas pengelolaan usaha secara berkelanjutan, berjalan kerjasama diagonal, promosi nilai-nilai lokal dalam usaha pariwisata. Selanjutnya masuk pada konsep penanganan persoalan pengembangan wilayah. Next. Yang pertama untuk konsep penanganan kawasan yang sesuai dan dapat diterapkan pada Kabupaten Boyolali. Yang pertama pendekatan debt governance tourism yang menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata yang baik akan memberikan dampak pada pengembangan wisata baik itu positif maupun negatif. Nah, pengelolaan konsep ini melibatkan 3 unsur utama yaitu pemerintah, masyarakat sekitar, dan industri atau usaha pariwisata. Yang kedua mengenai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan saat ini dan tidak mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang ketiga, pendekatan pengembangan wilayah yang mengatakan bahwa potensi pertumbuhan suatu wilayah tergantung pada kemampuannya untuk menciptakan dan menarik sumber daya produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar regional dan nasional. Kemudian untuk pendekatan ekowisata yang merupakan kegiatan wisata di alam secara bertanggung jawab yang menekankan pada pentingnya pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan memiliki unsur edukasi baik dari pengelolaan maupun pengunjungnya. Kemudian untuk pendekatan pengembangan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat lokal harus diberdayakan dalam pengembangan pariwisata karena anggota masyarakat itu dianggap yang paling mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya sehingga penerapan pendekatan partisipatif perlu untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir mengenai pendekatan smart tourism yang berkembang mengikuti perkembangan konsep smart city yang sudah banyak diterapkan. Konsep ini juga beradaptasi dengan semakin berkembangnya kebutuhan wisatawan dan akan teknologi dan informasi. Next. Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka rekomendasi dari penyelesaian permasalahan terhadap kesesuaian dokumen Ripda Kabupaten Boyolali adalah yang pertama diperlukannya analisis dari penyusunan rencana terkait cara menarik wisatawan untuk berkunjung, edukasi mengenai pengelolaan peternakan sapi, dan ketiga adalah pengawasan terhadap pendaftaran objek wisata khususnya pemangku swasta. Lalu kedua adalah diperlukannya rencana terkait peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang yang dapat mendukung Kabupaten Boyolali khususnya dalam hal aksesibilitas, dan yang ketiga adalah diperlukannya rencana terkait edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan kepariwisataan. Next. Selanjutnya adalah bab 6 yaitu penutup.
Setelah melakukan review dokumen Ripda Kabupaten Boyolali, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah gambaran umum permasalahan pengembangan pusat kawasan strategis di Kabupaten Boyolali secara mendasar, yaitu permasalahan destinasi pariwisata yang belum dimanajemen secara terstandar dan juga belum terjangkau dengan mudah. Kemudian kurangnya minat para wisatawan untuk berkunjung dan kurangnya edukasi terhadap pengelola, khususnya pada peternak sapi yang belum teredukasi menjual hasil ternaknya dengan cara mengolahnya sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, permasalahan industri pariwisata, permasalahan pemasaran pariwisata, permasalahan kelembagaan pariwisata, dan permasalahan pemberdayaan masyarakat ikut menjadi gambaran umum permasalahan mendasar. Lalu terdapat 12 poin pedoman yang dianalisis terkait kesesuaian dokumen penyusun dan semuanya telah sesuai. Lalu adapun konsep penanganan kawasan yang sesuai dan dapat diterapkan pada Kabupaten Boyolali adalah pengembangan kawasan pariwisata good governance tourist atau tata kelola pariwisata yang baik akan memberikan dampak pada pengembangan wisata baik itu positif maupun negatif. Next. Sebagai mahasiswa planologi ditemukan lesson learned dari penyusunan tinjauan dokumen Ripda Kabupaten Boyolali ini. Yang pertama, sebagai perencana, langkah awal dalam menyusun laporan pendahuluan itu adalah mengetahui gambaran umum permasalahannya. Dalam penentuan gambaran umum permasalahan sendiri, perencana dituntut untuk mengetahui permasalahan strategis serta dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan wilayah. Kemudian yang kedua, sebagai perencana dalam menyusun sebuah dokumen, kita harus menggunakan studi terdahulu, penelitian terdahulu, berupa dokumen yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan muatan dokumen Ripda. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai perencana kita juga harus mampu menyusun konsep pengembangan wilayah sebagai solusi penanganan permasalahan wilayah yang ada dengan memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah. Sekian presentasi dari kelompok 5B perencanaan wilayah terkait review dokumen Ripda Kabupaten Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.